Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau presentasi tentang proses berdirinya kejayaan sampai dengan kehancurannya dinasti Bani Umayyah. Eh, yang pertama yaitu Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khalifah Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai dengan 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai dengan 1031 di Cordoba, Spanyol. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari Khalifah Quraisy. Yang selanjutnya ada beberapa faktor kenapa Bani Umayyah menggunakan sistem monarki hereditaris. Yang pertama yaitu mungkin tradisi Arab. Sistem monarki hereditaris merupakan bagian dari tradisi Arab pra-Islam di banyak masyarakat Arab kuno. Yang selanjutnya yaitu legitimasi, yaitu memiliki sistem pewarisan monarki membantu memperkuat legitimasi kekuasaan. Yang selanjutnya kestabilan. Sistem perwarisan monarki dapat membantu menjaga stabilitas politik dengan mencegah pertarungan kekuasaan antara kandidat yang berpotensi dan bersaing. Selanjutnya kekuatan keluarga, yaitu Bani Umayyah ingin mempertahankan kekuasaan dalam keluarga mereka sendiri. Selanjutnya yang terakhir ketidaksetaraan sosial. Sistem monarki hereditaris juga dapat dipandang sebagai cara untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Awal mula kekuasaan Bani Umayyah yaitu mulai setelah perang saudara yang terjadi setelah kematian Khalifah Ali bin Ibnu Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Ali diikuti oleh putranya yaitu Hasan ibnu Ali yang kemudian mengundurkan diri dari klaim khalifahan demi mencegah pertumpahan darah Muslim. Setelah itu, gubernur wilayah Suriah dan sepupu dari Utsman bin Affan yang dibunuh mengklaim kepemimpinan dan menolak untuk mengakui khalifahan Imam Ali. Inilah awal mula berdirinya dinasti Bani Umayyah yang kemudian menjadi salah satu kekuatan politik terbesar dalam dunia Islam. Awal mula kejayaan Bani Umayyah yaitu dapat ditelusuri kembali pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah yang merupakan berdirinya dinasti Umayyah. Berikut beberapa faktor penyebabnya kejayaan awal mula Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pusat kekuasaan di Damaskus. Muawiyah menjadikan Damaskus sebagai ibu kota Khalifahan Umayyah yang strategis terletak di persimpangan rute perdagangan dan militer penting. Yang kedua, kestabilan internal, yaitu Muawiyah berhasil memperkuat otoritas dan mengamankan stabilitas internal dengan cara menegakkan administrasi. Yang selanjutnya ekspansi wilayah di bawah pemerintahan Muawiyah dan Khalifah Umayyah berikutnya. Khalifahan ini mengalami ekspansi wilayah yang signifikan. Faktor ini bersama berkontribusi terhadap kejayaan awal Bani Umayyah dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dinasti Umayyah yaitu sebuah dinasti Islam yang berkuasa dari tahun 661 hingga 750 Masehi yang mengalami kehancuran karena beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah faktor ketegangan sosial dan politik di dalam khalifahan yang memuncak dalam pemberontakan dan pemusuhan terhadap pemerintahan Umayyah. Faktor lain termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap gaya hidup mewah dan korupsi di kalangan penguasa.
Akhirnya pemberontakan yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah adalah mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah dan mendirikan dinasti baru. Selanjutnya diteruskan teman saya. Peradaban pada masa Muawiyah merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah kedua dari dinasti Umayyah dan memerintah dinasti Umayyah dari tahun 661 hingga 680 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Umayyah mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya yang signifikan. Muawiyah memperluas wilayah kekhalifahan melalui penaklukannya, dan ia juga dikenal atas pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan pelabuhan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang dikuasainya. Selain itu, ia mendirikan birokrasi yang efisien dan menetapkan sistem pajak yang kuat untuk mendukung masa kekhalifahannya. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan kontroversi karena konflik dengan kelompok oposisi dan pengadopsian sistem penguasaan dinasti, periode ini juga menjadi pondasi bagi perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Selama pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, terdapat beberapa orang. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 sampai dengan 680 Masehi, dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah di tahun 680 sampai dengan 683 Masehi. Seterusnya yaitu Muawiyah II bin Yazid di 683 Masehi, Marwan bin Al-Hakam itu di 684 sampai dengan 685 Masehi, serta Abdul Al-Malik bin Marwan di 685 sampai dengan 705 Masehi. Selanjutnya yaitu Al-Wahid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi sampai dengan 715 Masehi. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Al-Malik di tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi, yaitu pada masa keemasan, yang mana pemimpinnya yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin dari Bani Umayyah. Sampai dengan seterusnya di akhir periode yaitu adalah Marwan II bin Muhammad pada tahun 744 sampai dengan 750 Masehi. Marwan II adalah khalifah terakhir dari Bani Umayyah sebelum dinasti digulungkan dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Perkembangan Islam di masa khalifah Bani Umayyah merupakan periode yang kompleks dan bervariasi. Meskipun terdapat pencapaian signifikan dan ekspansi wilayah yang tumbuhan kekuasaan, ada juga ketegangan politik dan perselisihan keagamaan di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Islam mengalami penyebaran yang luas ke wilayah baru di luar Arab seperti Persia, Afrika Utara, dan juga Spanyol. Namun, ada juga kontroversi terkait pemerintahan Bani Umayyah, terutama karena beberapa khalifah dianggap memprioritaskan kepentingan dinasti dan golongan elit daripada memperkuat prinsip Islam. Ada juga perkembangan pendapat teologis, terutama antara golongan Sunni dan juga Syiah pada masanya. Selain itu, ada banyak pencapaian dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya selama masa ini. Kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, dan Cordoba menjadi pusat kegiatan intelektual dan perkembangan seni dan arsitektur Islam. Secara keseluruhan, masa Khalifah Bani Umayyah merupakan periode yang penuh dengan dinamika politik, ekspansi wilayah, perselisihan keagamaan, dan pencapaian budaya yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam.